PDIP Jokowi rajai 3 survei. Ganjar potensial, Prabowo berjuang, jika Anies emang bisa. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Hasil survei itu selalu menarik, apalagi kalau surveinya cukup komprehensif seperti yang dirilis oleh Carta Politika dan SMRC. Tidak hanya berisi soal elektabilitas partai dan Capres 2024, juga berisi tentang penilaian terhadap kinerja pemerintah dan situasi ekonomi atau politik. Serta isu-isu terkini, ada 3 lembaga yang baru saja merilis hasil survei mereka, yakni Carta Politika Indonesia, SMRC, dan Polmark Indonesia. Kita akan fokus pada penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, elektabilitas partai politik, dan elektabilitas Capres. Dari ketiga survei, ada kesamaan yang sangat penting untuk dikemukakan. Pertama, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi atau pemerintah pusat yang tinggi. Kedua, elektabilitas PDIP yang paling tinggi dan satu-satunya yang berada di atas 20%. Dua hal ini berhubungan dan saling menguatkan. Kita lihat dulu datanya. Carta Politika memberikan angka 65,3%, SMRC 77%, dan Polmark 71,8% untuk penilaian kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei Carta Politika ada pula penilaian optimisme terhadap kondisi ekonomi. Yang optimis lebih banyak, yakni 62,1%. Sedangkan dalam survei SMRC ada rilis tentang kepuasan terhadap kerja pemerintah pusat menangani pandemi COVID-19, di mana yang puas mencapai 69%. Survei SMRC juga merilis soal kepuasan terhadap kerja pemerintahan pusat menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yakni 61%. Semua angka tinggi ya, mencerminkan kepercayaan publik dan kesuksesan Presiden Jokowi memutuskan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dalam masa pandemi. Presiden Jokowi sudah on the right track, tidak menerapkan total lockdown, terus memberikan stimulasi ekonomi, sambil tarik ulur dalam memberikan kelonggaran buat masyarakat beraktivitas. Semua dibuat fleksibel, seperti sudah leluasannya warga masyarakat bepergian keluar kota. Namun, di sisi lain ada pelarangan mudik dari pemerintah. Presiden Jokowi pun sudah mulai belusukan dan berkeliling ke berbagai daerah meresmikan berbagai proyek. Ini memberi sinyal dan dukungan yang positif untuk meningkatkan optimisme warga masyarakat maupun pasar. Di sisi lain, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tinggi akan memberikan imbas politis. Memperkuat tulisan saya sebelumnya yang menyebut bahwa pada pemilu 2024 Jokowi punya potensi menjadi kingmaker terkuat. Seperti halnya dalam Pileg, ada pula efek kotail dari tingkat kepuasan tinggi terhadap Presiden Jokowi pada partai pendukungnya. Dalam hal ini PDIP. Efek ini besar buat PDIP dan saya kira jadi unsur terbesar yang mampu mempertahankan tingkat elektabilitas PDIP dalam 3 rilis survei, di mana semuanya ada di kisaran 20% dan tidak ada partai lain yang mampu menyamainya. Dalam survei Carta Politika, PDIP di urutan teratas dengan perolehan 20,7% dan Gerindra di tempat kedua dengan angka 14,2%. Dalam survei SMRC, PDIP juga nomor 1 dengan angka 24,9%, berikutnya Golkar dan Gerindra dengan angka sama 11,6%. Sedangkan di survei Polmark, PDIP mendapatkan angka 20,3%, disusul Gerindra dengan angka 10,5%. Sekarang kita ke bagian Capres, ada yang menarik dirilis survei SMRC, yakni nama Jokowi berada di urutan pertama dalam top of mind Capres. Top of mind itu artinya apa atau siapa yang paling diingat ketika kita diminta untuk memikirkan suatu topik. Presiden Jokowi di urutan pertama top of mind dengan angka 15,2%, disusul oleh Prabowo 13,4%, Ganjar Pranowo 6,1%, Anies Baswedan 5,4%, dan Sandiaga Uno 3,1%. Carta Politika mengadakan 2 simulasi Capres, 12 nama dan 5 nama. Hasilnya, Prabowo di tempat teratas disusul oleh Ganjar Pranowo. Sementara SMRC mengadakan lebih banyak skema simulasi. Dari top of mind, semi terbuka 42 nama, lalu simulasi 15 nama. Berikut hasilnya. Kemudian ada pula perhitungan berjenjang yang diawali dengan survei tingkat dikenalnya nama tokoh, di mana Prabowo menempati posisi teratas dengan angka 96%.
Lalu diambil 7 nama teratas yang memiliki angka di atas 50%. Ditanyakan lagi kepada responden terkait yang tahu ketujuh tokoh itu siapa yang akan dipilih jadi presiden. Hasilnya, nama Ganjar berada di paling atas jika nama Jokowi tidak disertakan. SMRC pun berkesimpulan bahwa jika setiap capres dikenal oleh masyarakat, maka yang paling tinggi potensinya untuk menang adalah Ganjar Pranowo. Jika nama Jokowi tidak diikutkan, maka pemilih Jokowi paling banyak pindah ke Ganjar. Begitu pula pemilih yang puas dengan hasil kerja Jokowi akan lebih banyak mendukung Ganjar. Walaupun Prabowo menempati posisi teratas, namun masih belum meyakinkan. Suara spontan yang memilih Prabowo hanya belasan persen. Sedangkan dalam simulasi semi terbuka dan tertutup, suara Prabowo masih di angka 20-an%. Masih jauh dari Jokowi dulu yang mencapai 30%. Polmetrics mengeluarkan survei yang berbeda, tidak dalam bentuk perorangan, melainkan pasangan capres atau cawapres. Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai representasi dua kekuatan politik terbesar. JK sebagai tokoh senior yang mampu merangkul banyak kekuatan politik, dipasangkan dengan Anies yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi. Ganjar dan Khofifah sebagai kombinasi figur nasionalis dan Islam Nahdlatul Ulama, disertai pengalaman sebagai gubernur dua provinsi terpadat. RK dan AHY sebagai figur muda, didukung mesin politik yang solid dan masa yang lebih cair. Walaupun Prabowo Puan menempati urutan teratas, menurut Polmetrik, mereka masih harus bekerja keras untuk mendongkrak angkanya agar bisa memenangkan pertarungan di 2024. Menurut saya pasangan JK Anies agak maksa sih. Nama JK sama sekali tidak muncul di hasil survei Carta Politika maupun SMRC. Bahkan, di top of mind SMRC, tidak ada yang ingat sama JK ketika diminta memikirkan soal capres. Artinya, JK sangat tergantung pada Anies untuk mendongkrak namanya. Apalagi kalau JK yang jadi capres, bicara soal kinerja namanya tenggelam duluan sama Jokowi. Sedangkan Anies kan hanya bisa menjual kesantunan, seiman, dan tata kata. Andalannya ya hanya politik identitas. Oke, kita lihat lagi perkembangannya ya. Selalu dari kura-kura. Seru-seruan pertarungan di pengadilan, Partai Demokrat kubu KLB telah kokang senjata. Ditulis oleh Roskandi Anggawirya di sewar.com. Pertarungan antara kubu AHY dengan lawannya yakni Demokrat hasil KLB sesungguhnya baru akan dimulai ketika memasuki tahap gugatan kepada PT UN dan setelah keluarnya keputusan Kemenkumham yang menolak pendaftaran kepengurusan hasil KLB secara otomatis memindahkan tongkat estafet perkara dari pemerintah kepada pihak pengadilan. Kubu Muldoko sangat memahami suasana kejiwaan pemerintah. Kenapa permohonan mereka tidak diterima meskipun belum ada proses dialog antara pemerintah dengan kedua pihak yang berperkara. Sesuai kapasitasnya, pemerintah hanya bertindak sesuai marwahnya, yakni dokumen tertulis yang bersumber dari konstitusi internal Demokrat sendiri. Pemerintah tidak bisa mengintervensi hingga pada menilai asas demokrasi dan kepatutan dari muatan ADART yang telah didaftarkan. Mudah kita duga bahwa yang menjadi fokus bagi kubu KLB adalah ADART itu sendiri, seperti yang sejak lama menjadi bahan perdebatan di kalangan internal partai. Konsep anggaran dasar partai ini terlalu sentralistik. Kenapa demikian? Karena nyaris semua pemegang otoritas partai ada pada kalangan keluarga dekat SBY, yang notabene adalah para pemegang elit partai. Berangkat dari sanalah sesungguhnya yang menjadi pemicu awal kenapa beberapa kader menginisiasi KLB, yang salah satu tujuannya melakukan reformasi pada konstruksi anggaran dasar tersebut. Salah satu poin yang sangat menarik dibahas dalam hal menetapkan sah atau tidaknya perhelatan KLB ternyata sangat tergantung kepada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, yakni SBY sendiri. Betapa naifnya jika kita menganggap kewenangan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Alasannya karena pengurus pusat yang memiliki otoritas kunci hanya dimiliki oleh seorang ayah, para putra, dan menantu serta segelintir keluarga mereka sendiri. Dengan membaca gelagat ini saja, publik tentu bisa mengkaji ulang bagaimana mungkin seorang mantan penguasa tertinggi di negeri ini mampu mengelola sebuah negara dengan bekal kemampuan berorganisasi sebagaimana kita lihat sekarang. Barangkali hanya bisa kita temukan padanannya di negara paling terbelakang yang entah letaknya di mana saat ini. Dengan konstruksi seperti itu, maka bisa dipastikan tak bakalan terjadi KLB yang dianggap sah, karena harus melangkahi kewenangan seorang yang sangat berkepentingan jika perhelatan itu dipaksakan. Di samping akal-akalan ala Cowboy Texas tersebut, minimal sebagaimana pengakuan para mantan elit partai, ketika SBY mencaplok kursi ketum dari atas Urbaningrum,
Mereka merasa kena prank, yakni tercetusnya gagasan SBY yang tidak pernah dilaksanakan oleh dirinya sendiri sekalipun. Salah satu poin yang sangat disesalkan oleh para mantan elit partai berlambang Mercy itu adalah ketika SBY berjanji hanya akan menduduki kursi ketum hingga masa jabatan Andis Urbaningrum habis. Faktanya, dia tetap mempertahankan kursi tersebut setelah kongres berikutnya berlangsung. Ini berarti itikat baiknya sangatlah diragukan. Sikap otoritariat SBY lebih kentara lagi ketika sejarah berdirinya partai itu digambarkan oleh para pendirinya yang ternyata tak memuat nama SBY atau kerabatnya di deretan deklarator. Sungguh ironis ketika seorang pendatang yang menurut pengakuan John Allen hanya menyetor dana kisaran ratusan juta, belakangan justru menisbahkan dirinya sebagai pemilik dominasi suara di DPP. Bagi publik pun tak kalah menyesakan karena kita tak bisa memungkiri seorang mantan penguasa tertinggi di negeri ini melakukan cara-cara kotor untuk memaksakan kehendaknya. Meskipun hanya terjadi di internal partainya sendiri, maka tak terlalu berlebihan jika kecurigaan publik terhadap dugaan keterlibatan orang-orang terdekat SBY dalam mega korupsi di era kepemimpinan sebagai presiden menyeruak sangat kencang. Barangkali hanya karena kekuasaan dirinya lah sehingga mereka belum tersentuh oleh hukum. Tak kalah pentingnya, khususnya bagi mereka yang telah berani membangkang dan melakukan pembaharuan agar tidak tanggung-tanggung melakukan pembersihan ke dalam. Langkah itu termasuk membuka tabir mega korupsi yang dilakukan para kroni sang mantan. Barangkali dengan cara ini kekuatannya akan sedikit melemah, terutama ketika dia ngotot mempertahankan jejak kakinya di puncak kekuasaan partai. Kita bisa berkaca dari kasus dipecatnya Fahri Hamzah yang dianggap ilegal oleh pimpinan PKS tempo hari, yang mana Fahri saat ini dimenangkan di pengadilan, yang memaksa pimpinan PKS diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi. Terlepas keputusan itu apakah berhasil dieksekusi, namun pengalaman ini bisa diulang ketika para mantan kader Demokrat mengangkat kasus internal mereka di pengadilan. Tentu saja, publik turut berkepentingan dengan pelurusan sejarah di salah satu partai yang pernah berkuasa di negeri ini. Rekam jejaknya di pemerintahan tentu harus dibersihkan dari isu-isu tak sedap, agar di kemudian hari tidak menjadi presiden buruk bagi partai mana saja yang mencoba menggerogoti pundi-pundi negara.